Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih di channel aku. Yuk langsung aja ikutin aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Mumpung hari lagi cerah, ini suami aku panen tutut di kolam samping rumah ya teman-teman. Tuh ini dia udah dapat lumayan banyak tututnya. Ini tututnya mau dibersihin dulu ya teman-teman. Jadi ada beberapa step untuk ngebersihin tututnya. Yang pertama tuh mau disikat dulu ya teman-teman. Cangkang-cangkangnya itu disikat dan juga dicuci bersih. Sampai airnya jernih kayak gini ya teman-teman. Dan ini mau direndam dulu semalaman. Direndam semalaman ini supaya kotoran-kotoran yang ada di tututnya itu bisa keluar ya teman-teman. Rendamnya bisa dikasih irisan cabai atau juga garam supaya lebih bagus lagi ya teman-teman. Bisa keluar semua kotoran yang ada di tututnya. Ini tututnya ada yang besar dan juga ada yang kecil ya teman-teman. Tuh ini kalau yang gede ini aku paling suka. Dan kalau yang kecil-kecil itu kesukaan suami dan anak-anak aku. Setelah direndam semalaman, tinggal dibersihin lagi, terus baru deh dipotong bagian bawah cangkang dari tututnya teman-teman. Dan yang besar mau dilepasin cangkangnya. Dan ini dia teman-teman, udah selesai ya teman-teman. Ini keesokan harinya setelah direndam semalaman. Nah ini untuk tutut yang besar aku lepasin cangkangnya ya teman-teman. Dan untuk yang kecil ini udah dipotong bagian bawah cangkangnya. Aku bakalan masak 2 versi ya teman-teman. Kalau untuk yang versi yang pertama itu bakalan bikin tutut yang kecil itu dimasak santan kuning ya teman-teman. Aku masak kuning ya teman-teman untuk tutut yang kecil. Jadi nggak bakalan aku tambahin cabai karena ini anak aku juga mau makan. Jadi yang aku bakal bikin pedas itu yang rendang tutut ya teman-teman. Rendang tutut yang gede yang udah aku lepasin cangkangnya. Nah ini aku mau buat dulu menu yang pertama ya teman-teman. Mau buat yang santan kuning tutut kecil. Kalau di daerah aku ini bilangnya liling ya teman-teman. Jadi liling ini biasanya itu kalau di Bengkulu dicampur sama rebung asam. Dimasak kuah santan yang pedas itu beneran enak banget. Tapi ini aku bikin versi yang gak pedas karena anak aku yang pertama itu suka makan tutut ya teman-teman. Bumbu kuningnya aku pakai bawang putih, bawang merah, pakai jahe, lengkuas, kunyit, dan serai dan dedaunan ya teman-teman supaya nanti aromanya itu menjadi harum. Ini aku tambahin juga santan ya teman-teman, setengah santan yang agak kental untuk gulai yang manis dan nanti setengahnya lagi untuk rendang aku. Sebenarnya bukan rendang sih ya teman-teman, tapi ini tuh kayak pakai bumbu yang sama, aku tambahin cabai dan nanti masak agak kering ya teman-teman. Santan juga udah masuk ya teman-teman. By the way ini santan yang aku bikin stok santan kemarin ya teman-teman. Jadi kelapa parut aku stok di kulkas dan tinggal disiram deh pakai air panas. Ini hasilnya tetap segar ya teman-teman. Sama aja kayak kita baru buka kelapanya. Nah ini lanjut aku mau bumbuin dulu ya teman-teman. Bumbunya cuma pakai garam aja sama kaldu bubuk. Aku pakein dedaunannya agak banyak ya teman-teman. Daun salam, daun kunyit, dan juga daun jeruk. Aku pakai lumayan banyak supaya nanti rasanya jadi lebih enak dan juga aroma dari tututnya itu wangi. Siapa nih teman-teman yang juga suka makan tutut nih teman-teman? Udah pada tahu belum cara makannya? Jadi kalau untuk makannya ini disedot kayak gitu ya teman-teman. Ada beberapa versi sih, bisa disedot atau juga bisa dicongkel ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk dibuang dulu penutup di cangkang luarnya ya teman-teman. Jadi ada kayak penutup kecil kayak gitu, dilepas dulu baru deh disedot ataupun dicongkel. Tapi kayaknya teman-teman juga pada sering ya teman-teman makan menu ini. Waktu masak menu ini aku tuh sempat ngebecandain anak aku ya teman-teman. Aku bilang mau nggak nih kalau misalnya besok bekalnya bawa tutut aja. Dan dia langsung nolak dan nggak mau. Katanya ya ampun mama itu bakalan ribet. Dan aku beneran ketawa. Kayaknya ini salah satu menu yang nggak dianjurkan ya teman-teman untuk jadi bekal anak ke sekolah.
Untuk menu ini tuh aku dari kecil udah sering banget ya teman-teman makan menu ini, makan tutut. Tapi emang belakangan ini kan ada kayak yang bilang kalau misalnya makan tutut itu nggak terlalu bagus karena tutut kan suka ngambil kotoran di sawah atau di kolam. Tapi aku coba searching-searching gitu ya teman-teman. Katanya sih nggak apa-apa makan tutut kayak gini, tapi bagaimana cara untuk mengolahnya aja. Jadi emang harus direndam dulu semalaman ya teman-teman dan direbusnya itu agak lama supaya kumannya mati dan kotoran-kotorannya juga udah bersih. Ini tuh katanya juga kayak protein ya teman-teman, tapi aku kalau untuk menu tutut ini cuma paling sesekali aja ya teman-teman, gak terlalu sering. Jadi ya paling itu kalau lagi kepengen, lagi ngidam banget gitu baru deh aku masak menu tutut ini. Karena tutut ini salah satu menu masakan yang emang ngingetin aku sama memori-memori masih kecil ya teman-teman. Bahkan aku dulu waktu masih kecil suka bantuin kalau untuk ngambil tutut di kolam. Kalau inget masa kecil itu emang bener-bener mengasyikan banget ya teman-teman. Kayak berpetualang di setiap harinya. Tapi kalau aku sekarang anak aku lebih kebanyakan di rumah ya teman-teman. Karena emang kan sekarang zamannya tuh udah mulai agak berbeda ya teman-teman. Jadi lebih baik ya udah deh banyakin di rumah aja. Mamanya nostalgia aja sambil bikin menu-menu kayak zaman masih kecil dulu. Menu sederhana yang selalu dikangenin dan emang murah meriah banget ya teman-teman. Tapi benar-benar enak. Lanjut, ini tututnya udah mulai mendidih ya teman-teman. Tuh ini dia. Dan aku mau rebus dulu lagi ya teman-teman untuk tututnya sampai benar-benar matang. Dan lanjut mau bikin rendang tutut yang gede. Bumbunya sama aja ya teman-teman, kayak masak yang sebelumnya tadi. Tapi cuma aku tambahin cabai rawit dan juga cabai merah. Ini aku mau bikin agak pedes ya teman-teman. Karena enak aja rasanya gitu ya teman-teman kalau pedas-pedas. Ini aku bilangnya rendang, tapi nggak tahu deh ini bilangnya apa ya teman-teman sebenarnya masak kuah santan pedas yang dikeringin. Karena menu ini tuh pedas, jadinya yang makan cuma aku sama suami ya teman-teman. Tapi ini rencananya setengahnya mau aku kasih juga sama orang tua aku. Tutut kuah kuningnya juga mau aku kasih ya teman-teman. Karena emang kan orang tua aku juga suka makan ini ya teman-teman. Gak tahu ya teman-teman, kalau aku emang lidahnya itu memang karena dari kecil makan makanan yang tradisional-tradisional kayak gini. Jadi lauk-lauk aku pun juga ya yang kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau untuk makanan ke barat-baratan aku suka, tapi nggak yang terlalu gimana banget. Selama masakan-masakan kayak gini tuh masih ada, aku lebih milih masakan yang kayak gini ya teman-teman. Kalau aku bilangnya gulai dusun, masakan dusun. Lanjut ini mau aku chopper dulu ya teman-teman untuk cabenya. Ini bakalan pedes banget ya teman-teman. Untuk tutut besarnya aku lebih suka kalau cangkangnya dilepas kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya tutut yang kecil itu aku lebih suka kalau dia tetap ada cangkang. Kayaknya kalau yang udah gede ini orang bilangnya keong sawah ya teman-teman. Pokoknya walaupun beda-beda namanya tapi ini tetap enak ya teman-teman bagi yang emang suka kuliner-kuliner tradisional kayak gini. Lanjut aku mau masak rendang tutut ala-ala ya teman-teman. Ini mau tumis dulu bumbunya ya teman-teman. Tuh ini dia bumbunya seperti yang tadi dedaunannya juga banyak supaya lebih harum. Tuh ini dia teman-teman, yang paling penting harus banget pedes ya teman-teman. Cabai merah ditambah cabai rawit ini beneran pedes dan bikin tambah enak. Kayaknya kalau nggak pedes itu bakalan kurang deh rendang tututnya. Kemarin aku juga kalau nggak salah pernah buat ya teman-teman video yang aku masak tutut yang aku beli tutut yang udah dikupas itu ya teman-teman. Itu kemarin aku kalau nggak salah belinya itu 40.000 tapi dia tuh udah kering kayak beku gitu. Kalau ini kan lebih segar ya teman-teman. Ternyata kalau beli tutut itu lumayan mahal ya teman-teman. Karena mungkin kan kalau untuk proses ngebersihin terus ngambilnya juga lumayan rempong. Jadi ya bikin harganya itu semakin mahal. Kalau aku ya udah ya teman-teman, mumpung suami lagi nggak sibuk, jadilah panen aja tututnya di kolam samping rumah. Tapi kalau lagi ngerempong ya udah beli aja.
Ini dia teman-teman, dagingnya enak banget ini ya teman-teman, makannya kenyal-kenyal kayak gitu dan pokoknya aku suka banget makan kalau yang gede kayak gini. Kalau yang kecil itu aku suka, tapi lebih suka kalau yang dagingnya gede. Tuh dia teman-teman, tutut yang di sebelah yang bumbu kuning juga itu udah mulai mateng ya teman-teman. Dimasak agak lama supaya lebih memastikan lagi tututnya itu beneran udah mateng ya teman-teman. Masak tutut kayak gini pokoknya harus siap ngerempong ngebersihinnya ya teman-teman. Tuh ini dia teman-teman penampakan tutut bumbu kuning aku. Ini kuahnya beneran enak, anak aku suka banget. Tapi ya teman-teman, walaupun anak aku suka, dia tetap nolak kalau harus bawa gulai bekalnya ini ya teman-teman. Dan ini lanjut lagi teman-teman, mau aku masukin daging tututnya ya teman-teman, mau aku tumis dulu tuh ini beneran sewangi itu. Ini tuh maksud hati mau kayak bikin ala-ala rendang lokan kayak gitu ya teman-teman. Tapi ini versi lokal. Nggak tahu deh ini termasuk rendang atau bukan. Yang jelas ini tuh rendang ala-ala kalau aku bilangnya. Emang dasar bukan orang Padang ya teman-teman. Pokoknya masak gulai santan kalau itu udah aku masak kering bumbunya, santannya itu dimasak kering, pasti aku bilang itu ya udah ini tuh gulai rendang. Maafin ya teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang orang Padang. Nggak apa-apa lah ya teman-teman. Pokoknya aku tuh suka yang berbau rendang-rendang. Tapi mungkin karena ini kurang pengalaman memasaknya, jadilah begitu deh teman-teman. Semua yang kuah dimasak kering aku bilangnya rendang. Cus masukin juga ini santannya ya teman-teman. Jadi tadi santannya udah aku bagi dua, setengah untuk yang bumbu kuning, setengah lagi untuk yang rendang. Ini kalau udah proses masaknya ini lebih simpel ya teman-teman. Tinggal aku tunggu aja mendidih dan dia mengering. Nggak lupa ini mau aku bumbuin dulu ya teman-teman. Ini aku pakai garam dan juga kaldu bubuk ya teman-teman. Aku pakai kaldu bubuknya yang rasa sapi supaya kayak ada rasa sapi-sapinya ya teman-teman. Jadi rendang tutut rasa-rasa daging sapi. Aku beneran pengen ketawa ya teman-teman. Ya udahlah ya teman-teman, yang penting ini rasanya enak, aku suka, suami suka, dan anak-anak juga suka. Dan oke deh teman-teman, ini rendang aku juga udah masak ya teman-teman. Dua menu tutut aku juga udah masak. Terima kasih ya teman-teman udah nonton vlog aku. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support aku. Semoga kita sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like ya teman-teman video aku, dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.